Oke teman-teman, kita dapat proyek ini untuk pengecatan spoiler mobil seperti ini ya. Ini pengecatan sebelumnya kayak gini nih, bolong-bolong ini ya, atau ya seadanya. Kemudian nanti kita tutup untuk tempat lampunya itu ya, jadi tidak pakai lampu belakang di spoilernya ini nanti. Nah seperti ini, dia bolong-bolong seperti gini. Nah itu ya, namanya juga cat seadanya sebelumnya. Jadi ya udah kita perbaikin juga ini di sini ya. Ini bisa kita lihat nih bolong-bolong seperti ini. Ini clearnya sih bagus daripada punya. Tapi ya. Kemudian untuk kaki-kakinya ini kita tambahin sekitar 1 cm untuk naik ya. Jadi agak tinggi 1 cm karena ini spoilernya juga sudah agak mereng untuk cetakannya, jadi kita tutup. Nah itu sudah kita tutup ya untuk bekas lampunya. Kemudian kita cat dasar. Setelah cat dasar seperti ini, kita tambal dengan dempul. Nah ini juga sudah kita dempul ulang untuk bolong-bolongnya tadi, karena kita cat dasar dulu supaya kuat atau tidaknya. Jadi kita biar tahu untuk kuat atau tidaknya dicat dengan cat yang agak lumayan mahal. Kemudian setelah didempul, kita amplas ya untuk permukaannya. Kita pakai tatakan seperti ini dengan tatakan yang kaku supaya nanti hasilnya dia agak rata dengan permukaan aslinya. Nah seperti ini hasilnya. Nah ini agak sudah rata ya, jadi kita tinggal lakukan penghalusan lagi dengan amplas yang lebih halus. Nah seperti ini sudah halus, sudah mulai bisa kita tutup dengan epoksi. Kemudian kita tutup dengan epoksi seperti ini. Kita tutup dari pinggir-pinggirnya dulu, kemudian nanti di tengahnya ya, agar mencegah timbulnya bercak-bercak pulau bekas dempulan. Jadi fungsinya epoksi ini untuk menyamarkan antara dempul dengan batas cat yang ada saat ini ya. Jadi dia biar tidak berpulau, makanya kita tutup dengan epoksi seperti ini. Nah hasilnya ini seperti ini. Ini ada juga masih bolongnya ya di situ. Nah itu ada bolong, itu juga harus kita epoksi ulang dengan melakukan epoksi beberapa lapis. Nah seperti ini. Kemudian kita juga tutup untuk yang lain ya, sama seperti sebelumnya. Kita gunakan spray gun K3 dengan nozzle 0,5 untuk proses epoksi, dan ini hasilnya sudah kita amplas juga kembali ya dengan amplas yang halus. Ini seperti ini untuk sudah menutup sempurna dari yang didempul-dempul tadi. Kemudian juga nanti kita amplas dengan amplas halus dari 600 sampai 800 seperti ini. Nah dempulnya juga kembali kelihatan ya, karena kita amplas tadi ya dengan amplas 800. Ya seperti ini untuk proses epoksi. Dia kalau kita amplas pasti akan terlihat dempulnya kembali, karena ini yang menandakan bahwa permukaannya sudah rata ya antara bidang spoiler itu sendiri dengan dempulnya dan epoksinya. Nah kayak gini, ini sudah siap kita untuk lakukan pengecatan. Kita sudah kasarin semua ya, dan ini harus dikasarin kembali nih supaya nanti catnya bisa nempel sempurna. Yang kita aplikasikan nanti adalah cat jenis PU dengan merek Blinken campur oplos campur steel gloss ya. Kemudian nanti untuk clearnya kita gunakan dari Dana Paint clear PU juga. Kemudian untuk thinnernya kita gunakan thinner PU. Kemudian ini untuk setting dari kompresornya, kita pakai kompresor dari Laconi Basic 3/4 PK. Ini kuat ya. Kita tambahin tabung dengan 13 liter. Dan kemudian untuk setelan anginnya kita pakai setelan di 2 bar. Nah seperti ini ya, atau di 29 PSI ya. Nah di sini karena kita mengikuti spray gunnya untuk spray gun di base coat dan clearnya nanti, jadi kita pakai spray gun Awarita seperti ini. Nah ini kita pakai yang 0,8 HVLP Awarita H891 0,8 untuk nozzle-nya. Untuk setelan bukaan wide opennya ini ya, kita buka full supaya dia bisa mencapai 10 cm untuk lebar catnya nanti. Kemudian untuk volume catnya kita buka di 1 putaran saja. Dan kemudian ini proses untuk base coatnya, kita tutup dulu dia yang
kena epoksi seperti ini ya. Kita tutup secara tipis-tipis dulu untuk lapis pertamanya. Kemudian nanti untuk di lapis kedua kita bisa langsung aplikasikan, tebal juga boleh. Tapi kita aplikasikan secara tipis-tipis saja supaya nanti hasilnya aman dan tidak ada cat lamanya yang ngangkat ya, atau cat lama yang keriting. Biasa itu terjadi jika menggunakan bahan-bahan yang agak berkualitas seperti ini ya, apalagi dengan thinner PU bisa ngangkat untuk cat lamanya. Tapi kita gunakan teknik dengan cara untuk tipis-tipis saja untuk spraynya, sama untuk nanti clearnya ya. Untuk teknik pengecatan base coat seperti ini tidak ada teknik khusus, yang penting kita ngecatnya sampai tertutup sempurna dulu untuk base coatnya. Oke, kayak gini supaya nanti di akhir biar bisa terlihat untuk cat metaliknya ya, karena ini tipenya tipe cat metalik. Nanti kalau sudah di akhir baru kita agak jauhkan untuk spray gunnya supaya nanti metaliknya menempel dengan sempurna dan tertata rapi. Pokoknya ya seperti itulah, tidak ada teknik khusus, yang penting berdasarkan pengalaman saja. Kemudian untuk jeda waktu dari lapisan pertama ke lapisan berikutnya, untuk base coatnya kita beri jarak sekitar 10 menit. Kemudian nanti kalau untuk di clear, waktu clear coat kita beri jarak dengan waktu setengah jam ya, biar soalnya nanti kita untuk proses clearnya kita langsung basah supaya dia langsung terlihat mengkilat ya. Dan itu kita akan lakukan 2 lapis. Nah seperti ini hasilnya setelah di clear coat. Ini sudah kelihatan untuk metaliknya juga sudah keluar ya. Kemudian hasilnya juga sudah mengkilat karena clear coatnya tadi kita lakukan langsung basah. Nah ini hasilnya sudah mantap dan sudah tertutup rapi, bolong-bolongnya juga sudah tidak ada, sudah bisa dipasang, mantap. Jadi tadi base coatnya sekitar 2 lapis, kemudian untuk clear coatnya juga kita 2 lapis. Jadi catnya tidak perlu tebal-tebal ya, agar terlihat dia lebih seperti pabrikan seperti ini. Sudah mengkilat, bisa ngaca dan tidak perlu dipoles.